Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, 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 Rahayu Sagung Tumati, Rahayu Seduluraning Urip. Nah, kita ketemu lagi dengan Griya Waras Babejo, dan di sini ada sanak kadang rekan-rekan yang ingin mau bertanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bejo. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam saduluraning urip. Ya, Mbak Bejo, ini saya ada unek-unek. Nggih, monggo. Melihat merujuk dari video Mbak Bejo yang sebelumnya, yang pembahasan atau membahas tentang laku Jawa. Laku Jawa menurut Mbak Bejo. Nah, ini laku Jawa yang dijalani atau diterapkan Mbak Bejo ini, boleh minta yang sedikit detail ya Mbak Bejo ya? Nggih, monggo. Apakah laku Jawa yang dijalani sama Mbak Bejo ini melingkup atau mencakup semua aspek-aspek kebudayaan Jawa, mulai dari cara berpakaian, bahasa atau tutur kata yang dipakai sehari-hari, dan kesenian-kesenian ataupun mulai dari ya tulis menulis, bahkan yang lainnya juga yang sekiranya berbau-bau Jawa itu, apakah ya semua itu dipakai, Mbak? Itu sih yang saya ingin tahu. Oke. Sebelum saya jawab pertanyaannya, kulo tak nyeruput kopi riyen nggih. Nggih, monggo. Monggo santai riyen, santai dulu sambil merokok, Mas. Nggih, Mbak, sami. Jadi pemahaman-pemahaman kayak wong Jawa, laku Jawa, itu biasanya manusia itu, orang-orang pada umumnya ya memaknainya seperti itu. Harus ngerti tembang, harus ngerti aksara, harus apal kidung, ABCD, pewayangan. Ya tidak seperti itu, Mas. Yang dimaksud lelaku itu, kita wong Jawa itu banyak. Jadi kalau menurut saya pribadi, lelaku Jawa itu melampaui titani Gusti. Jadi kita itu mencari, membuka jati diri kita, mengetahui diri kita. Setelah itu kita belajar ke alam tanah Jawa. Seperti kita belajar di mana, Sulawesi, di Maluku apa, mereka juga belajarnya di alam mereka. Berhubung saya dilahirkan di Jawa, saya belajar mengenal pribadi diri saya di Jawa. Saya ya harus tahu leluhur Jawa. Apakah diharuskan untuk bisa paham tentang tembang aksara Jawa? Ya tidak. Yang mengharuskan itu siapa? Gusti ingkang Maha Agung, ingkang Maha Waos. Jadi Tuhan kita yang Maha Segalanya itu tahu. Misalnya agama A, tata caranya harus ini, pakai ini. Agama B, tata caranya ini, pakai ini. Nah, wong Jawa juga, Mas. Cuman kita itu kan punya undang-undang. Yang dipelajari wong Jawa aslinya itu Jawa. Apa itu Jawa? Apa wis duwe rumangsa?
apa ya wis diroso kroso juga diroso yang bisa diromongso. Jadi tatanan tembung aksara, jadi tembung sanepa Jawa itu memang halus, itu ada maknanya. Kalau kita lelaku Jawa terus diharuskan bisa Hono Coroko ya tidak mungkin. Balik mengenai belajar SD. Terus kita kalau orang Jawa harus tahu, harus bisa tembung-tembung lagu-lagu Jawa. Yang mengharuskan itu siapa? Itu ada padepokannya sendiri ada. Mereka khusus mempelajari itu, serat-seratnya apa. Ya terus Islam ke Jawa disuruh seperti mereka yang nggak bisa. Di Jawa ini berapa padepokan? Toto coro padepokan itu sendiri. Dan kalau saya pribadi ya udah, saya cuma mempelajari diri saya sendiri. Kalau saya sudah mempelajari diri saya sendiri, baru saya jalan. Kalau tembung bahasa Jawanya kan nyawiji. Aku berjalan di alam, nyawiji rosoku melakukan alam. Apakah alam gini? Iya. Apakah alam setelah gini? Iya. Tergantung orang wujudnya, goib atau tidak. Jadi perbedaan-perbedaan itu banyak, khususnya di Jawa. Ada yang inginnya mempelajari khusus tembang-tembang Jawa dan serat-seratnya. Nah, itu kan menurut lakunya masing-masing. Nah, kalau lagu Jawa itu diharuskan belajar juga seni budaya dan aksara serta kultur budayanya Jawa, silsilahnya Jawa. Ya itu sampai tua Jambeluanan ya orang nemu toh Mas. Itu berarti tahu aja, ada kuliahnya di Jogja budaya. Jadi budayawan, budaya Jawa sejarah. Dia meneliti candi-candi apa. Nah, kalau kita kan untuk mencari diri kita, mendekatkan diri kita, weruh dulu nih, tahu bukan hanya katanya. Kan kebanyakan zaman sekarang ini kan manusia kan cuma ambil gampangnya sampelnya. Punya kitab, dibuka katanya hafal. Ya. Nah kan versi-versi orang Jawa ya, harus berlaku olah rasa. Buat apa olah rasa? Ya supaya tahu rasa sejatining rasa, jadi rasa yang sesungguhnya yang dimiliki manusia. Nah, setelah mengetahui dulu tahu pastinya. Oh iki lho rasa, inilah rasa. Ini diajak nyawiji, diajak bersatu bersama-sama untuk mencari jalan kebenaran dan hidup. Jadi laku nuju marga utama, luhur tirta kamendangu. Jadi banyak, enggak segampang itulah, semua kan butuh proses Mas. Terus saking banyaknya padepokan di tanah Jawa ini, ya versinya masing-masing. Ada yang waktu laku lampanya itu, jalannya itu masih nengok kanan kiri, oh puas bangga, ya terserah dia. Memang versinya di situ. Jadi pemahaman laku Jawa itu tidak harus belajar juga tentang seni budaya. Itu ada sekolahnya seni budaya. Kalau laku kan nggak ada sekolahnya. Kita butuh guru pembimbing. Setelah dibimbing, dari diri sendiri, membuka jati diri sendiri, baru kalau sudah tahu wis ngrumangsani,
baru diajak jalan mas, diajak laku. Tapi ya nggak nyalakan orang sih, menurut pribadinya mereka lelaku Jawa itu harus bisa tembang A, B dan budayanya, harus mempelajari aksaranya, ya, itu tergantung mereka. Bagi saya enggak. Saya mencari jalan kebenaran dan hidup. Jadi, lakuku mung yakin marang Gustiku. Saya laku di alam. Iya, saya kok masih masih kurang nangkep itu Mbak, apa itu? Gini, kalau kurang nangkep dibulatkan ya, dirangkum. Lelaku Jawa itu, orang lelaku itu mencari ketuhanan mas, bukan cari budaya dan belajar seni ABCD. Iya. Nah, kalau ada yang ngomong lelaku Jawa itu harus bisa Wonocoroko aksara Jawa, harus bisa tembang-tembang Jawa. Itu katanya mas, katanya mereka. Karena mereka kurang paham arti ketuhanan. Yang dimaksud lelaku, jadi lelaku itu mencari laku. Mencari yang apa? Mencari yang benar. Jadi laku di alam. Supaya tahu, oh yoiki, oh ini yang dinamakan A atau goib, oh ini yang dinamakan B atau C, D. Itu lelaku. Jadi kira harus laku, harus jalan. Ya, terus kenapa kok dinamakan laku Jawa atau enggak diambil istilahnya secara global gitu, lelaku sejati gitu, ataupun lelaku apa manusia atau lelaku Indonesia lah gitu. Kita lahir kayak saya lahir di Jawa. Jadi saya harus tahu. Jadi aku wong Jawa mas, kudu weruh. Jadi kudu weruh Jawa ini. Gimana caranya? Saya harus laku di tanah Jawa ini. Untuk apa? Untuk membuka jati diri saya. Setelah saya buka, saya ajak ke alam. Apa saya belajar budaya Jawa, kerajaan-kerajaan? Enggak. Tapi nanti dalam laku yang sesungguhnya ini, kalau manusia ini pepek mas, kalau manusianya ini imannya yakin dan nggak bohong, kalau tembung bahasa Jawanya itu sangoisi. Jadi kalau manusianya itu mau berbekal malu mas, aku bijuk, aku kalau berbohong malu pada diriku dan malu pada Tuhanku, nah, itu pasti bisa mas. Dalam laku kita pasti nemu. Loh ini kok ini. Akhirnya siapa leluhur itu tahu. Jadi kalau sementara ini orang ngomong leluhur A, B, C, D itu halu ini, terserah dia, terserah. Karena yang ngomong gitu kan belum mempraktekkan. Jadi mereka yang menentang, maksud saya bukan menentang, mereka yang ngomong seperti itu kan karena nggak mau praktek menjalani. Mereka hanya pakem pada A, pakem pada B, pakem pada C. Kalau saya pribadi mas, gemblengan saya dari pembimbing saya ya, bapak guru saya, itu tidak boleh katanya mas, dan berpegang teguh pada izin malu. Saya malu kalau berbohong. Jadi apapun lelaku saya, sebelum saya nemu, sebelum saya lihat, sebelum saya rasakan, saya nggak berani ngomong. Bukan kita berarti untuk membenarkan laku saya sendiri, membenarkan diri saya sendiri. Woi, ini Jawa lagi digundrung musibah banjir. Iya, memang alamnya sudah.
Kalau dibalikin lagi, Tuhan murka, alam semesta murka. Siapa yang murka? Tidak ada. Bahkan Gusti Ingkang Maha Agung, bahkan Tuhan pun itu merasa asih, iya. Nggak pernah Tuhan murka. Coba Tuhan murka itu ada tulisannya, Mas. Tuhan Maha Murka. Kan nggak ada tulisannya. Jadi kalau sudah demunung-dunungake Gusti ini, itu yang sesungguhnya sudah berbekal malu. Aku malu kalau ngomong bohong. Oh, tak ramal, tak terawang. Bakal di tanah Jawa banjir bandang. Ya lah aku mung jare omongan ngono ya iso Mas. Coba diajak taruhan di daerah mana itu? Kapan? Jam berapa? Itu baru orang sakti, Mas. Tapi ya versinya masing-masing lah. Versi A, B, C ya monggo silakan. Kalau bagi saya pribadi, ngapain? Jadi nyapo aku ngurusin hal-hal kayak ngono. Jadi saya nggak ngurusin hal-hal kayak gitu. Mending saya saya berjalan di jalan kebenaran dan hidup. Jadi aku melaku karo uripku menuju marga utama. Jadi kita itu belajar melangkah yang benar. Terus dari bab lelaku Jawa tadi mana yang kurang paham, monggo. Ini kan biar nggak ada kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau di padepokan atau grup-grup lainnya ya, biar menyamakan. Oh, apa sih laku Jawa ini? Kalau menurut Mbak Bejo tadi kan laku Jawa yang dijalani sama Mbak Bejo ini sepemahaman saya atau kesimpulan saya, berarti Mbak Bejo ini memahami bahwasanya laku Jawa itu harus mengerti atau harus mengetahui bagaimana sih sifat Tuhan, bagaimana sih apa sih yang ada di dalam dirinya. Dalam artian Jawa itu harus ngerteni. Tadi kan nyebut gitu ya Mbak Bejo ya. Jawa itu harus ngerteni, harus weruhi, harus tahu. Tapi tidak berdasarkan tembung jare. Jadi harus mencari sendiri. Nah, berarti prinsip dasar yang dipakai sama Mbak Bejo selama ini untuk laku Jawa itu apa itu, Mbak? Gini Mas, sebetulnya ya, kalau orang lelaku ingin mencari sifat Tuhan itu tidak. Semua sudah ada. Waktu kita weruh, waktu kita itu mempelajari diri kita sendiri. Waktu kita wedar, kalau bahasa Jawa ini wedari awake dhewe, nyinauni awake dhewe. Setelah kita mempelajari, tahu diri kita sendiri, baru kita ajak menyatu dengan alam. Kalau kita sudah tahu, kita nggak belajar, tetap sifat Tuhan, sifat Gusti itu merasa asih. Iya. Apakah Tuhan Maha menguji? Tidak. Ini memang perjalanan hidup manusia. Lu saya kok selalu sial ABCD? Itu ulah perbuatan manusia itu sendiri, dan